terakhir kali aku di sini, aku membangunkan mereka dan berakhir dengan ekor penuh kelelawar. Terima kasih sudah menjadi pembawa keranjangku, Spike. Pembawa keranjang? Kukira aku pengawalmu. Apa? Oh, iya. Tentu saja itu juga. Oh, untuk kali ini saja kuharap sihir unicorn tidak terlalu bercahaya. Spike, kau akan membangunkan para kelelawar. Hentikan itu. Aku tidak bisa. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aku senang kalian berdua bisa datang. Tentu saja. Jarang kami dapat kesempatan sekedar santai dan berkunjung. Biasanya ada beberapa krisis yang kami harus hadapi. Ada poni yang selalu butuh bantuan kami. Tapi hari ini... Tolong! Spike, ada yang aneh dengan Spike. Ada apa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba sisiku mulai bersinar dan terbakar. Hanya sedikit yang diketahui dari peradaban naga, tapi ini adalah fenomena yang kami lihat sebelumnya. Ini disebut panggilan penguasa naga. Naga bersinar setiap kali penguasa naga membutuhkan mereka di negeri naga. Bagus! Bagaimana aku menghentikannya? Satu-satunya cara menghentikan panggilan itu adalah menjawabnya. Pergilah ke negeri naga dan melihat apa yang diinginkannya darimu. Tapi negeri naga itu penuh dengan naga. Dan mereka makhluk yang mengerikan. Tentu saja kau tidak, Spike Wiki. Tapi kalian ingat kan Garble si licik itu? Bagaimana aku bisa lupa? Dia pasti membakar kita kalau kau tidak di sana. Kalau aku harus pergi ke negeri naga, apa kalian berdua ikut? Oh ya ampun, dengan senang hati. Kami sangat kurang informasi tentang naga. Aku bisa meneliti dan mungkin bisa menulis sebuah artikel. Ini bisa jadi kesempatan untuk pengetahuan bagi Equestria. Dan tentu saja berada di samping Spike. Berhati-hatilah. Negeri naga sangat berbahaya bagi poni. Akan lebih baik kalau kalian tetap waspada. Oh, aku yakin aku masih punya kostum naga yang kita gunakan terakhir kalinya kita menyelinap ke negeri naga. Aku rasa kali ini aku butuh sesuatu yang lebih berguna. Ya, ini mungkin berguna. Tapi penyamaran ini sama sekali tidak cantik. Kita tidak harus terlihat cantik, tapi kita harus terlihat wajar. Hei, lihat. Itu teman lama kita, Sparkle Warkle. Namaku Spike. Apa kau yakin teman-teman ponimu tidak memberimu nama poni? Senang bertemu denganmu juga, Garble. Aku tidak bilang senang bertemu denganmu. Tidak, aku tidak suka padamu. Apa aku kurang jelas soal itu? Hei, itu batuku. Oh, benarkah? Lalu kenapa kau tidak duduk di atasnya? Para naga Equestria, dengarkan aku. Aku sudah menjadi penguasa naga lebih lama dari yang bisa kalian ingat. Dan masa kekuasaanku sangat luar biasa. Setuju denganku? Setuju. Torch. Siapa itu? Itu penguasa naga Torch, Paya. Bukan yang di sebelahnya. Itu anaknya, Putri Ember. Aku bahkan tidak akan melihatnya kalau aku jadi kau, kecuali kau mau Torch memakanmu. Ini sangat menarik. Naga terkenal sangat ceroboh, tapi mereka melakukan apapun yang dikatakan penguasa. Sayang sekali. Berdasarkan hukum naga, ini waktunya bagiku untuk turun tahta. Aku tahu ini menyedihkan. Bersedihlah. Karena alasan inilah aku memanggil kalian untuk bersaing demi tahta dalam tantangan api. Siapapun yang memiliki kekuatan dan keteguhan untuk mengembalikan tongkat batu darah dari pusat Flame Cano
akan dianugerahi gelar penguasa para naga. Saat tongkatnya menghilang, para naga berhenti bersinar. Kita bisa dapat banyak pelajaran. Permisi. Kau bahkan bersin seperti poni. Tantangan ini berbahaya karena aku sendiri yang merancangnya. Hanya naga dengan kegarangan, kekuatan, dan tekad sepertiku yang bisa menyelesaikannya. Kita akan berkumpul di tebing saat matahari berada di puncaknya. Aku tidak mau jadi penguasa naga dan aku berhenti bersinar. Ayo kita menyelinap keluar. Kau mau pergi kemana, naga kecil? Hai penguasa naga. Aku baru saja mau pulang. Kau tidak boleh pergi kecuali kuizinkan. Ayah, lihat dia. Dia hanya anak-anak. Lagi pula dia tidak mau ikut kompetisi. Biarkanlah dia pergi. Dia memang kecil. Aku bisa meremasnya dengan kuku kelingkingku. Itu bukan lelucon, itu kenyataan. Saat aku ingin kau tertawa, akan kukatakan tertawalah. Tentu saja yang mulia. Kurasa aku tidak mengerti tata krama naga. Itulah alasan kenapa aku tidak bersaing. Baiklah naga kecil, kulepaskan kau. Terima kasih dan terima kasih. Kau mau pergi kemana? Menyiapkan tantangannya. Tidak bisa. Kau bahkan tidak lebih besar dari bocah yang baru saja kukirim pulang itu. Tapi aku lebih pintar dari sebagian besar kepala batu ini dan ayah tahu itu. Menjadi pintar tidak akan membantumu memenangkan tantangan ini. Ini dirancang untuk dimenangkan oleh naga besar kuat. Karena dibutuhkan naga besar yang kuat untuk memimpin. Aku benci saat ayah melakukan itu. Aku pasti akan menang. Saat aku menjadi penguasa naga, aku akan menjadikan Sendawa sebagai salam resmi. Kau? Ya ampun, saat aku menang akan kurampas seluruh bantak di Equestria. Kenapa para poni itu bisa merasa nyaman sementara kita tidur di atas batu? Itu belum apa-apa. Saat aku berkuasa, hal pertama yang akan kulakukan adalah membalas dendam pada para poni pecunang itu. Mereka akan menyesal pernah bertemu dengan Garble. Kita akan ambil apapun yang kita mau dari Equestria dan membakar sisanya. Astaga, aku tidak percaya aku mengatakan ini. Tapi kuharap naga sendawa itu menang. Mereka tidak boleh menang. Equestria dalam masalah kalau salah satu dari mereka berkuasa. Tapi kita bisa apa? Hanya ada satu hal yang bisa dan harus kulakukan. Aku harus memenangkan tantangan api. Apa maksudmu kau harus memenangkan tantangan ini? Itu cara untuk melindungi Equestria dari para naga. Mereka punya rencana mengerikan untuk para poni jika menang. Jadi bagaimanapun aku harus melakukannya. Pasti ada cara lain. Terlalu berbahaya. Selain itu, kalau kau menang, kau harus tinggal di sini. Aku tahu, tapi tidak ada cara lain untuk menjaga agar teman-temanku aman. Ya, kalau kau tetap ingin bersaing, kami akan tetap di sini memberi semangat. Bukankah aku sudah melepaskanmu, si kecil? Aku memutuskan untuk bersaing. Lagi pula aku ini naga. Apa kau yakin? Kau bahkan tidak bisa terbang. Semua naga boleh ikut berkompetisi. Karena mereka menanggung bahaya mereka sendiri. Terbang menuju Pulau Flamcano adalah yang pertama dari berbagai tantangan yang akan kau hadapi dalam perjalananmu mencari tongkat batu darah. Ayo kita pergi. Semoga beruntung, cuma bercanda. Kuharap kau kalah. Terima kasih, Garble. Aku memang berencana untuk berenang. Kau pasti bisa, Spike. Dia akan tenggelam. Spike!
Hei, kau baik-baik saja? Putri Ember? Apa yang sedang kau lakukan? Sedang menyelamatkan Sisik, tidak tahu terima kasih. Apa rumput laut itu baru saja bicara? Poni, sedang apa mereka di sini? Mereka teman-temanku. Teman-teman, naga tidak pernah berteman. Iya, tapi naga ini berteman. Terserah, aku tidak peduli asalkan kalian tidak menghalangi jalanku. Aku harus memenangkan tantangan ini. Tapi bukankah ayahmu bilang... Aku tidak peduli apa yang dikatakan ayahku. Akan kutunjukkan padanya dan semua naga yang berpikir aku hanya putri kecil. Ada hal yang lebih baik daripada sekedar besar dan kuat. Jangan tinggalkan aku di sini, Spike. Aku tahu kau akan melakukannya. Teman-teman ponimu membuatmu lemah. Aha, sama-sama. Untuk apa? Aku tidak bilang terima kasih. Wah, kau bahkan berbau seperti poni. Atau ini berasal dari sana? Itu aku. Aku merampok beberapa poni dalam perjalanan ke sini. Aku suka gayamu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau terlihat seperti... Tetangga lamaku, Sandy, Rock Beach. Ekor payah membuatku terjatuh. Tapi aku sudah buang-buang waktu dengan obrolan kecil. Kau mengerti? Karena kau terlalu kecil untuk memenangkan ini. Aku lucu. Kenapa kau melindungiku? Kau bahkan bisa mengurangi satu pesaingmu. Aku juga bisa menanyakan hal yang sama. Kau bisa saja bilang pada Garble soal teman-temanku. Wah, itu kelihatan sulit. Tapi itu yang membuatnya jadi tantangan. Apa kau bercanda? Itu batu yang besar. Hei, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau terbangkan aku ke sana, akan kubantu kau mengawasi bebatuan seperti mata keduamu. Psst. Spike! Kau yakin bekerja sama dengan Ember itu ide yang bagus? Kau tidak terlalu mengenalnya. Aku tahu dia bisa mengadukan pada Garble, tapi tidak dilakukannya. Kurasa kita bisa mempercayainya. Sikapnya memang kelihatan berlawanan dengan semua yang kucatat tentang para naga. Hei, kau, teman kecil. Aku sudah memikirkannya dan rencanamu masuk akal. Ayo kita lakukan. Benarkah? Bagus, kita sepakat. Supaya kau tahu saja, ini bukan berarti kita akan memetik bunga atau bertukar kalung atau apapun yang sesama teman poni lakukan. Semoga beruntung sampai nanti di puncak. Naik, ada satu di ekormu. Ke kiri. Lalu sekarang bagaimana? Aku rasa kita lewat sana. Itu kelihatan menakutkan. Maksudku, kau pasti bisa. Dengar Spike, aku tidak akan bisa sejauh ini tanpa dirimu. Jadi kurasa kalau kau mau, kita bisa terus bekerja sama. Maksudku hanya sampai kita lewati terowongan itu. Oke. Kami akan selalu di belakangmu. Kalian berhasil. Kami sangat khawatir. Soal kami, terowongan itu masalah kecil. Tunggu, bagaimana kalian berdua bisa lewat? Tidak. Tidak. Rarity!
Bukan masalah. Bukan masalah. Kau baru saja mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Dan mereka membahayakan diri mereka untuk mendukungmu. Itulah yang dilakukan teman. Kau tidak punya siapapun yang menjagamu? Tidak juga. Kecuali aku mengandalkanmu. Tapi tidak. Karena kita hanya saling membantu untuk melewati terowongan. Dan sekarang kita sudah melewati terowongan. Jadi, sudah selesai. Tunggu. Apa maksudmu? Iya, hanya ada satu pemenang. Satu tongkat dan satu penguasa naga. Jadi, aku rasa sekarang masing-masing naga berjuang sendiri. Oh, jadi kita bukan teman sungguhan? Mungkin kalau kita di negeri poni. Tapi seperti kataku, naga tidak berteman. Aku tidak percaya Ember mencampakkanku. Oh, sebaiknya kau percaya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia sama seperti semua naga lainnya. Dia tidak tangguh, aku tahu itu. Dia menyelamatkanku, bahkan saat tidak harus melakukannya. Aku tidak peduli yang dia katakan. Artinya kami sudah berteman. Apa ini hanya perasaanku atau kita sudah melewati ini 3 kali? Rasanya sulit dikenali, semua terlihat sama. Kecuali yang ini, lihat. Kita berhasil. Aku satu-satunya naga yang sampai sejauh ini. Bukan kau saja. Dan aku tidak akan kalah dengan naga pecundang pecinta poni sepertimu. Kita harus lakukan sesuatu. Lihat. Ember, kukira setiap naga hanya memikirkan dirinya. Kenapa kau menolongku? Itu yang dilakukan teman. Dan begitulah aku. Maksudku, kita berteman. Harusnya aku tidak meninggalkanmu di sana. Jangan buat aku membicarakan soal perasaanku. Apa-apaan? Spike, cepat ambil tongkatnya. Aku muak dan lelah dengan kalian yang saling membantu. Naga tidak saling membantu. Naga yang ini begitu. Ya, ayo sana ya. Oh. Jangan ganggu dia. Apa? Kau dapat tongkatnya. Tapi itu artinya kau adalah... Penguasa naga. Penguasa naga Spike. Penguasa naga Spike. Itu benar. Sekarang mulailah perjalanan pulangmu. Dan berikan pelukan pada setiap naga yang kau lihat. Jangan katakan alasannya. Tapi itu akan super memalukan. Aku perintahkan kau melakukannya. Aku tidak percaya ini. Penguasa naga Spike. Itu kedengarannya bagus. Penguasa naga Ember kedengaran jauh lebih baik. Apa? Tidak. Kau penguasa naganya sekarang. Penguasa naga adalah siapapun yang membawa tongkat ini pada ayahmu. Selain itu, kau jadi pemimpin yang hebat. Aku hanya lakukan ini untuk melindungi para poni. Tapi aku tahu kau akan lindungi mereka seperti yang kulakukan. Kau yakin soal ini? Tentu saja. Rumahku adalah di Equestria bersama teman-temanku. Ya, setidaknya kau juga punya satu teman di sini. Apa yang kau lakukan? Ini namanya pelukan. Oh, aku tidak tahu apa aku menyukainya. Tapi, oke. Ember, kau? Aku tahu ayah pikir aku tidak mampu melakukannya, tapi aku berhasil. Sudah kutekankan kau untuk tidak melakukannya. Karena kau tidak. Aku tidak besar dan kuat. Aku tahu, tapi apa ayah tahu? Aku tetap menang. Jadi, mungkin butuh lebih dari sekedar besar dan kuat untuk menjadi penguasa naga.
Aku salah, Ember. Kau mungkin tidak besar, tapi kau kuat dan pintar. Dan mungkin itu lebih harus diperhitungkan dibanding yang kupikirkan. Dan kau akan jadi pemimpin yang hebat. Terima kasih, Ayah. Setuju dengannya. Aku bercanda. Aku tidak akan melakukan itu. Para naga, dengarkan aku. Kupersembahkan pada kalian penguasa naga, Ember. Apa maksudnya ini? Aku tidak bisa bilang alasannya. Kerja bagus, Spike. Dengan Ember sebagai penguasa naga, para poni akan aman dan kau sudah memberikan kami sekutu. Dan juga teman baru. Selain itu, Ember bilang aku boleh mengirimkan surat padanya kapan saja kalau aku punya pertanyaan soal peradaban naga. Itu akan bisa membuatku menulis sebuah buku. Dan aku mendapat banyak ide untuk koleksi baru pakaian kamuflase. Kurasa aku akan menamainya Kemomut.